Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya akan mengirim utusan jika telah menerima mediator dari PDIP. Apakah rencana pertemuan ini terkait dengan peta politik PDI Perjuangan pada Kongres bulan April mendatang? Dan untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami pakar politik Universitas Paramadina Dr. Ahmad Hoirul Umam yang ada di studio. Selamat petang, Mas Umam. Petang, Mbak Lydia, Mas Adit. Ya. Terhubung pula politikus PDI Perjuangan Arya Bima dan juga pakar komunikasi politik UNER Profesor Rahmah Ida. Selamat petang, Mas Arya Bima dan juga Bu Rahma. Selamat petang. Ya, selamat petang semua. Mbak Windy dan Mas Adit ya. Ya, kita ketahui bahwa wacana pertemuan dari Megawati dan juga Prabowo ini telah lama berlangsung. Nah, kami ingin mengkonfirmasinya kepada Mas Arya Bima, betulkah dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara kedua tokoh tersebut? Silakan Mas Arya. Mas Arya, mute-nya mungkin boleh dibuka agar kami bisa mendengarkan. Ya, pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini memang luar biasa, ditunggu publik. Bahkan 3 hari ini, baik itu media mainstream, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, membicarakan kehendak baik, keinginan baik, publik mendorong, nampaknya kalau saya lihat dari kompilasi isu yang ada cenderung keinginan untuk bertemu, ya, supaya kedua beliau ini bisa berbicara secara terbuka, berdialog secara terbuka, ya, dan itu merupakan bentuk komunikasi yang keduanya original, ya, ada kejujuran dari masing-masing tokoh. Pak Prabowo sebagai ketua partai yang juga presiden, Ibu Mega juga ketua partai yang ketua umum, ketua DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Mbak Puan Maharani. Jadi pemahaman kedua beliau ini tentu pertemuan akan menjadikan pemahaman untuk mengetahui posisi masing-masing. Pak Prabowo berdiri di mana, Ibu berdiri di mana, ya, dengan pemahaman kedua beliau ini dengan posisi masing-masing, maka akan sangat mungkin tidak akan terjadi salah pengertian menurut saya, salah pemahaman, ya, karena beliau saling bisa memahami, ya. Ini yang saya cermati. Tentang waktunya, seperti disampaikan Pak Dasko, seperti disampaikan Mbak Puan, seperti disampaikan Pak Baskara, kelihatannya kalau saya juga lebih merenung, kedua beliau juga tidak ingin pertemuan itu dikerangkakan, didesain gitu. Apalagi kalau itu didesain dengan terlalu atau disebut dengan transaksional atau berbicara soal posisi kekuasaan atau jabatan. Saya melihat kedua beliau ini pertemuan akan ada kecenderungan pasti terjadi, ya. Tidak harus dituntut dengan kesepakatan yang terlalu jelimet dari para analis politik, ya. Tapi yang penting adalah tadi saling memahami. Pertemuan itu akan ada saling tahu pikiran Pak Prabowo, saling tahu pikiran Ibu Mega, juga pendapat Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam situasi saat ini, yang mana kedua beliau ini pada posisi pendirian masing-masing, yang satu saat ini memimpin pemerintahan di eksekutif, yang satu di luar pemerintahan, ya. Jadi saya melihat pentingnya pertemuan ini menurut saya lebih pada membangun pertalian batin kedua beliau yang tidak ada masalah disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Ibu Mega, ya. Kemudian dari pertalian batin itu akan berdampak pada iklim sejuknya politik nasional yang saat ini tidak dalam keadaan baik-baik, terutama di dalam hal terkait dengan situasi ekonomi nasional yang sangat berpengaruh dengan sistem ekonomi global. Maka perlu pertemuan kedua tokoh ini menjadi sesuatu yang lebih menyejukkan. Tentang waktunya, sama-sama kita tidak mengerti
mungkin itu yang dimaksud supaya tidak dikeragakan, tidak didesainkan, Ya, tidak pertemuan diikuti dengan kedua tokoh motif-motif ini lain selain ketemu. harus menyejukkan ya Mas Karena Arya? pertemuan itu ada baik. Ya, Ya, pertemuan kedua tokoh ini harus menyejukkan. Saya ingin ke Prof. Rahmat terlebih dahulu. Prof. Rahmat, ini kan ketika kita berbicara soal waktu ini, ada waktu yang cukup panjang ya. Kita ngomongnya dekat terus, tapi mulai dari Pilpres, kemudian Pilkada, bahkan sampai saat ini selalu dikatakan waktunya dekat. Nah, menurut Anda apa alasan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini belum bertemu hingga saat ini? Ya, saya rasa komunikasi politik dari masing-masing tokoh yang memang sudah ditunggu oleh masyarakat, yaitu Ibu Megawati dan Pak Prabowo sendiri, ini menahan diri satu sama lain. Karena kalau mereka saling menyampaikan statement yang secara jelas ataupun terbuka, maka tentu saja publik ataupun media barangkali dan semua pihak akan begitu mudah untuk menerka apa yang ada. Nah, kondisi ini tentu saja dilatar belakangi oleh situasi masing-masing. Karena posisi sekarang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya, saya rasa misalnya Bu Megawati sebagai ketum PDIP, sementara Pak Prabowo sendiri meskipun beliau adalah ketum Gerindra, saat ini beliau menjabat sebagai presiden. Nah, sebagai lembaga tertinggi di Republik ini, presiden tentu saja tidak mudah sekali untuk menyampaikan statement yang ada. Sehingga komunikasi politik yang dilakukan itu lalu dilakukan oleh para spin doktor yang ada di sekeliling istana misalnya. Sementara mungkin dari sisi Ibu Megawati sebagai ketum partai politik, beliau menyampaikan dengan simbol-simbol yang tadi sudah disampaikan di preview kita, bahwa beliau sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian beliau juga sudah mendengar bahwa Pak Prabowo sendiri menginginkan untuk bertemu, artinya secara tidak langsung ya, dengan simbol nasi goreng itu tadi gitu. Artinya bahwa ini merupakan sign, merupakan tanda bahwa sebagai ketua umum beliau sebenarnya mungkin saja terbuka untuk bicara, dialog, melakukan komunikasi politik antara keduanya. Namun yang menarik sebenarnya yang bisa kita lihat dari peristiwa ini, di Indonesia saat ini publik lebih banyak yang menyetir skenario ya para politisi ini sendiri, sehingga sebenarnya hal-hal yang harusnya bisa menjadi ranah dari partai politik maupun lembaga-lembaga tinggi negara itu kemudian harus mengikuti suara publik yang ada. Nah, saya kira hal semacam ini sebenarnya kalau kemudian orang bertanya urgensi pertemuan ini apa gitu ya. Jadi semua kalau bilang kalau ini adalah persoalan kebangsaan, semuanya akan setuju itu. Saya rasa Ibu Megawati juga akan membuka diri jika agenda pertemuan itu bicara soal kebangsaan gitu ya. Apalagi kita tahu beliau begitu sangat care dengan hal ini. Hal yang kedua adalah apalagi kemudian kemarin selama pidato dalam ulang tahun PDIP sendiri, Bu Megawati juga menyatakan bahwa ada rilis ya, terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah memperbaiki nama ayahandanya yaitu Presiden Soekarno dan mencabut TAP MPRS Soekarno. Itu saya rasa. Berbagai simbol politik yang disebutkan oleh Megawati Soekarno Putri pada hari ulang tahun ke-52 PDIP ini tentunya menjadi hal yang perlu kita telaah, termasuk Mas Umam, diplomasi politik nasi goreng. Apakah ini artinya akan ada konstelasi baru? Ya, nasi goreng hanya menjadi simbol, tetapi tarik ulur pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini ibarat dua kapal induk, kapal besar itu seringkali sulit untuk diajak manuver. Kecuali kapal fregat itu kan lebih mudah ya. Tapi kalau misal kekuatan besar, nama besar, itu agak sulit itu. Tetapi begini, ada perbedaan antara narasi pada momentum Pilpres, Pilkada, dan sekarang. Ada shifting interest. Dalam konteks ini pergeseran kepentingan. Kalau misal sebelumnya yang memiliki kepentingan lebih kuat untuk bertemu adalah Pak Prabowo. Bagaimana kemudian menciptakan stabilitas pemerintahan, kemudian bagaimana setup dari pemerintahan baru bisa berjalan lancar. Tapi situasi saat ini berbeda. Yang memiliki kebutuhan lebih untuk bertemu saat ini adalah Bu Mega, yaitu PDIP. Karena ada situasi yang bagi teman-teman PDIP tentu ini adalah
extraordinary situation yang kemudian diterjemahkan oleh Bu Mega dalam beberapa kali kesempatan, ada upaya untuk mengawut-awut kepemimpinan internal melalui mekanisme Kongres sebagai majelis tertinggi dalam proses kepartaian. Nah, oleh karena itu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini menjadi sebuah momentum bagaimana kemudian akhirnya PDIP melakukan renegosiasi dalam pola relasinya antara PDIP dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu situasi ini tampaknya menjadi survival strategy, strategi supaya kemudian tetap aman dari tangan-tangan kekuatan politik yang mencoba mengawut-awut tadi itu, dengan cara apa? Dengan cara membangun garis relasi yang dalam bahasa teman-teman di PDIP itu Pak Basarah, kemudian Pak Sekjen, Pak Hasto sendiri, terminologinya menggunakan mitra strategis. Sebuah terminologi yang tidak pernah dipakai oleh PDIP ketika berada di luar kekuasaan. Karena dalam konteks oposisi, narasi kritis dan gen politik PDIP ketika berada di oposisi sangat kuat. Baru kali ini kemudian menggunakan argumen mitra strategis. Artinya apa? Ini PDIP seolah dipaksa untuk merenegosiasi kembali bagaimana pola posisinya, untuk apa? Untuk menyelamatkan partai itu sendiri. Karena kalau misal tidak, yang dikhawatirkan adalah ada kekuatan yang kemudian mencoba untuk mengkonsolidasikan sel-sel kekuatan di bawah DPD, DPC, yang barangkali kemudian bisa menciptakan kejutan di level Kongres. Tetapi kalau misal kemudian kalau misal target utamanya itu kan ada banyak pengalaman ya, bagaimana di Golkar, di P3, di PAN, kemudian di Demokrat kemarin. Kalau misal itu dilakukan pada sosok Bu Mega, tampaknya terlalu riskan. Tetapi yang dilakukan, yang ditargetkan tampaknya bagaimana menetralisir elemen-elemen yang selama ini cukup influential, cukup berpengaruh di sekitar Bu Mega untuk dihilangkan. Target utama dalam konteks ini adalah Pak Hasto. Nah, kenapa? Karena Pak Hasto adalah pintu terdekat untuk masuk di jantung kekuasaan di PDIP, yaitu Bu Mega. Nah, ini yang kemudian akhirnya PDIP merenegosiasi. Kalau misal dulu PDIP agak jual mahal, sekarang PDIP tampak ya kita welcome untuk bertemu. Nah, pertanyaannya, benarkah dalam pertemuan ini akan terjadi proses renegosiasi antara PDI Perjuangan dengan pemerintah? Dijawabnya nanti Mas Arya usai jeda, tetaplah bersama kami.